fokusnya ke keliling. Membeli Rasa apa? rasa. Ini yang udah jadi dipajang apa gimana Kang? Itu tadi pesanan temennya. Oh pesanan. Ya, Kalau ini ada, Melon, Mang. ini yang di toples ini apa aja nih Kang? itu selai, ada selai blueberry, strawberry, melon, nanas, jeruk, sama durian. Ada 6 berarti ya? Iya, Ini ada sebelah sini blueberry, strawberry, melon, nanas, nanas, jeruk, jeruk, sama durian. durian. Kalau yang pisang pakai pisang asli, cuman kebetulan udah habis. Oh pisang apa? Pisang uli biasanya saya pakai Pisang pisang uli uli. ya? Ini nyetok bawa diplastikin gitu ya? Iya, udah bikin di rumah, taruh di cooler box, dikasih es Oh batu. harus kondisi dingin terus ya? Ya, kan pengaruh dari susu. Kalau susu kalau nggak pakai es setengah hari juga udah nggak bisa dipakai. Oh gitu ya, dari susu ya? Kalau ditaruh di cooler box, kalau misalkan nggak habis buat besok juga masih bagus. Yang penting esnya kita tambahin lagi. Kalau api mah harus kecil apa gimana? Api saya biasa pakai api kecil aja. Api kecil ya? Iya. Dan nggak terlalu kering gitu ya? Biar nggak terlalu gosong. Kalau ini satu porsi harganya berapa nih Kang? Satu porsi ada yang 3.000, 4.000 sampai 5.000 ah. Dari 3.000 ya? Iya, kita ngikutin harga jajanan anak-anak aja. Berarti mau anak-anak mau dewasa disamain harganya ya? Samain aja sesuai topping. Toppingnya kan ada yang 2 varian, 3 varian, sama 4 varian. Kalau 4 varian maksimal berapa? Yang 4 varian rasa itu masuknya 5.000. 5.000 ya? Ya, kalau yang 3.000 itu udah dapat 2 topping. Ini bawa berapa adonan Kang satu hari? Saya paling 3,5 kilo, minimal ya 3 kilo lah. Minimal 3 kilo? Ya, Itu dari jam berapa jualannya Kang? kalau jualan selesainya bikin adonan aja, kadang jam 9, kadang jam Udah 10. keluar ya? Jadi nggak ada patokan keluar sih ya. Kalau gara keperluan mah kadang habis zuhur baru keluar. Masalahnya kan kita targetnya yang penting sore udah nyampe pangkalan aja. Kok habis kalau nyampe sore? Ya kadang sampai jam 8, kadang sampai jam 7, kadang sampai maghrib, nggak nentu sih ya. Paling cepat nyampe berapa jam tuh Kang? Kalau lagi cepet mah ya hitungan 3 jam juga selesai. 3 jam? Iya. Oh, 3 jam langsung ludes gitu ya jualannya? Iya, ya? kalau lagi rame mah. Oh. Nyampe Apa berapa tuh namanya? Kang? 3 jam omsetnya Kang? Ya standar aja saya bawa 3 kilo ya paling jadi 400. 400? Tergantung orang yang belinya. Oh. Apa banyak yang di 3.000, apa banyak yang di 4.000. Tapi rata-rata 400 ya? Rata-rata kadang di bawah 300 Di kan. bawah 300. Di bawah 400. Paling 300, 350. Itu sehari itu. Iya, tapi itu kan hitungannya kotor ah. Kalau loyang ini bahannya apa ya Kang? Loyang kalau kata yang jualnya bahannya babet. Babet itu apa? Babet tuh kayak semacam bahan blok mesin, Oh di ini. cor-coran kalau Oh, kata cor ya? orang. Iya. Cor baja ya? Heeh. Ini kalau boleh tahu harganya berapa nih Kang? Loyang. Loyang Terakhir saya beli satunya itu 320. Itu terakhir saya beli sekitar ada kayaknya 4 tahun yang lalu, Mak. Tapi kalau beli langsung ke tempat kualitas dijamin, maksudnya kan kita milih sendiri. Oh itu di mana sih biasanya? Kalau Dulu beli- langganan saya di Pasar Senen, Bang Bewok, mesti ingat Pasar tuh Senen. namanya. Pasar Senen. Yang punya tokonya tuh Bang Bewok. Kalau beli online takutnya nggak sesuai. Kita bingung kalau langsung beli ke tempat perabotnya kan
kita bisa milih langsung di situ. Ini kalau ukurannya berapa nih Kang? Ini diameter 30 cm. Ini diameter standar, ada yang lebih gede, ada yang di bawahnya ini. Cuman kalau saya sama teman-teman yang lain pakainya lo yang standar seukuran ini 30 cm. Tapi kalau panasnya berapa lama nih kalau bahan begini? Panasin dari awal nggak nyampe semenit panas, Kak. Nggak nyampe semenit? Iya. Ini digulung, dilepit. Kalau jualannya udah berapa lama nih Kang? Jualan saya dari mulai 2011, Kak. Dulu sempat ketemu ya? Iya. Hampir 2 tahun yang lalu ya? Iya, waktu di Ini Villa ketemu lagi nih. Mutiara. Alhamdulillah nih. Masih jualan nih si Akangnya. Itu mah waktu masih mangkal di tempat aja. Apa bedanya Kang mangkal sama sekarang keliling? Kalau keliling mah bisa ibaratnya apa ya? Kalau udah sepi kita bisa nyari pangkalan baru. Kalau keliling? Iya, jadi ada buangan lain lah. Nggak di situ-situ aja. Kalau mangkal kan kalau udah segitu nggak bisa naikin omset. Kalau keliling, alhamdulillah misalkan di sini udah sepi, kita bisa pindah kemana gitu. Jadi kadang bisa Coklat apa? tambah ini ya pelanggan ya? Jadi nambah pelanggan yang tadinya nggak tahu sekarang jadi tahu. Kalau kejunya pakai keju apa tuh Kang? Saya keju sekarang pakai Wincis. Yang harga berapa? Harga satu ini 13.000. Oh, 13.000 ya? Iya. Neng tadi rasa apa Neng? Coklat susu. Ini adonan dari awal jualan masih tetap? Adonan masih saya pertahanin seperti ini, adonan standar. Biasanya dari apa aja sih Kang bahannya ini? Bahan dasarnya tepung terigu. Tepung terigu dasarnya. Campurannya itu susu kental manis, telur, mentega, garam. Cuma sekarang saya nggak pakai vanili. Kalau dulu kan pakai vanili. Kalau sekarang saya pakai pandan langsung. Oh, langsung pakai pandan? Ya, aromanya lebih enakan pandan. Kalau dulu mah pakai vanili. Kalau sekarang saya udah nggak pakai vanili. Langsung aja pakai air rebusan pandan. Ini jualan krepes ini untungnya gede nggak sih Kang? Kalau dulu iya lumayan, ibaratnya 60-40. 60 itu hasil, 40 modal. Kalau sekarang bisa kebalik Kak. Coklat keju Hasilnya 40? ya sekarang paling bisa begitu Kak. Berarti 50% ya sekitar gitu ya untungnya ya? Bahan bakunya kan sekarang naik, kita harga nggak bisa naikin. Dulu pertama buka modalnya berapa Kang? Pertama buka tahun 2010 5,5 juta 1 unit. 2010 itu ya? Ya 2010-2011. Itu harga gerobak masih di kisaran 2.700.000. Harga gerobak kosong. Terus perabotan loyang, dulu pertama saya beli loyang harganya 270. Terakhir beli udah nyampe 320. Makin kesini makin naik ya? Ya kan harga Tapi memang peminatnya banyak ya memang jualan ini Kang? begitu. Alhamdulillah kalau peminat ada terus. Ini kalau ada teman-teman yang mau nanyain kontaknya ada Kang? Ada. Nanti di deskripsi Kang. Ya, kontaknya sebutin aja. Oh, sebutin boleh. 0896 3666 6-nya 3 kali, 666 3666 Ya. 4335. 4335 ya. Nah, nanti ada di deskripsi ya teman-teman kalau nggak hafal nih. Ini suka ada kendala nggak sih jualan ini? Ya kendalanya ya paling kalau bahan baku lagi naik, Bahan baku lagi naik itu ya. Kayak coklat aja kan Ceres nih. Ceres dulu mah cuma 27.000, sekarang udah nyampe 34.000. 34.000. Iya, terigu aja dari kemarin 7.000, sekarang udah 10.000. Itu yang biasa. Tapi kenapa nggak naikin harganya juga? Nah,
kita bingung kalau mau naikin harga. Yang namanya konsumen kebanyakan anak-anak, tahu sendiri anak-anak kadang 3.000 aja bawa uangnya cuma 2.000. Kita kasih tahu pengertian. Kalau ibaratnya kan kalau timbang nambahin 1.000 lagi mungkin orang tua masih ngasih. Tapi alhamdulillah usaha mah punya sendiri ya Kang. Alhamdulillah. Ibaratnya sekarang mah ya bisa bertahan gitu. Yang bikin bertahan apa sih jualan begini Kang? Ya asal kita mau nyari-nyari tempat baru aja. Misalkan di sini udah sepi, kita pindah lagi ke tempat yang udah lama ditinggal. Kayak sekarang kan kemarin saya ke Bukit Permata Ciantra, saya tinggalin dulu, saya pindah ke sini. Nanti di sini udah mulai sepi lagi, saya tinggalin dulu, pindah ke yang udah lama ditinggal gitu. Tapi ya untuk kebutuhan mah ketutup ya? Ya alhamdulillah lah masih ibaratnya bisa. Anak-anak masih sekolahnya masih ada buat bekal sekolah. Buat dari sekolah bisa dari sini Kang? Ya, alhamdulillah ya. Kalau nggak nyimpen tiap hari susah ngumpul ya, makanya solusinya ya anak ya diusahain supaya tiap hari nyimpen tabungan di ibu gurunya buat bayar SPP. Saya nyicil masih punya angsuran dulu waktu nambah unit. Saya kan nambah unit yang di gerobaknya disewain ke temen, masih cuman angsuran itu doang sih. Oh bisa buat nyicil gerobak lagi ya? Iya, kan kalau dulu mah orang yang ikut dagang ke kita sistemnya persentase, jadi bahan dari kita, apa-apa dari kita, dia tahu jualan aja. Modelnya dia komisi, misalkan omset dia nyampe 300, komisinya 25% buat dia, sisanya buat kita sama buat gantiin bahan gitu. Kalau sekarang enggak, kita kalau kayak gitu nggak sanggup, bahannya mahal, resikonya gede. Jadi tapi ini usaha paling lama nih bertahan? Alhamdulillah. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya karyawan di Mayora Tangerang. Oh, di Lepita. Kerja PT dulu ya? Ya dulu 4 tahun kerja PT, tapi ya gimana sih, yang namanya kerja dulu masih outsourcing kan. Kita nggak ada kepikiran ini dari mana sih idenya Kang? Ada kawan saya yang udah dulu, Pak. Ada kawan saya yang udah dulu jualan gini, ngobrol-ngobrol mau ibaratnya ngajarin lah gitu kan. Cuman ya kita ibaratnya kesepakatan kalau saya ibaratnya mau fokus buka usaha ini jangan di wilayah tempat dia jualan. Jadi kita harus nyari tempat baru. Ya akhirnya udah bisa, kita survei tempat, mulailah di Cibitung, dulu di Wanasari, daerah Wanasari Cibitung. Pertama buka itu ya? Ya di situ. Ya ada sedikit pesan-pesan nggak Kang yang mau buat teman-teman yang mau mulai usaha nih biar bertahan lama gimana sih? Ya kalau pengen bertahan lama jangan fokus di satu tempat aja. Oh ini untuk keliling gitu ya? Ya apalagi jajanan kayak saya ini kan jajanan manis nih. Jajanan manis beda sama jajanan asin.